Pada materi pemuaian, yang pertama kita akan mempelajari pengertian pemuaian, kemudian pemuaian zat padat yang terdiri dari pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume, kemudian pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Masalah dan manfaat dari pemuaian. Pemuaian volume zat padat. Benda padat mempunyai 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Jika dipanaskan secara merata, maka pemuaian seluruh volume bidang tersebut dengan koefisien muai volume sebesar gamma. Ya, gamma itu bagaimana cara membuatnya? Yaitu seperti huruf C. Seperti ini. Nah, ini adalah gamma. Mengapa koefisien muai volume itu adalah 3 kali dari koefisien muai panjang? Karena pada koefisien muai volume itu yang bertambah panjang adalah sisi panjangnya, artinya ada pemuaian panjang, 1. Pemuaian lebar yang merupakan koefisien muai panjang juga, 2. Berikutnya adalah koefisien muai tinggi, yaitu yang ketiga dari koefisien muai panjang. Maka di sini ada 3 kali pemuaian panjang. Di sini ada 3 kali alfa. Gamma sama dengan 3 kali alfa. Koefisien muai volume disimbolkan dengan gamma. Ini hurufnya. Sekali lagi hurufnya seperti ini. Ya. Oke. Kalau kita rumuskan, ya, delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Gamma adalah 3 kali alfa, 3 kali koefisien pemuaian panjang. Vt adalah V0 ditambah delta V. Ini keterangan dari rumusannya. V0 adalah volume awal, Vt adalah volume akhir, delta V adalah pertambahan volume, alfa adalah koefisien muai panjang, gamma adalah koefisien muai volume, T0 adalah suhu awal, T1 adalah suhu akhir. Kita lanjutkan pada contoh soal. Sebuah benda dari logam mempunyai volume awal 3,5 meter pangkat 3 dan suhu awal 20 derajat Celcius. Benda tersebut dipanaskan sampai pada suhu akhirnya 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang benda itu adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, berapakah pertambahan volumenya? Itu yang A. Yang B, berapakah volume akhir benda dari logam tersebut? Untuk menyelesaikannya, kembali kita harus cari tahu apa saja yang diketahui dari soal. Ya, apa saja? Betul sekali, tepat. Yang diketahui adalah V0, 3,5 meter pangkat 3. T0-nya 70 derajat Celcius. T1, T0-nya 20 derajat Celcius. T1-nya 70 derajat Celcius. Ya, alfanya adalah 4 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Betul. Oke, yang ditanyakan? Iya, tepat sekali. Yang ditanyakan adalah delta V dan Vt. Untuk mencari delta V, kita pakai rumusan apa? Benar sekali. Oke, delta V adalah V0 kali gamma kali delta D. Ingat, gammanya berapa kali tadi? Iya, gamma adalah 3 kali
alfa. Maka dari sini V0-nya adalah 3,5 kali 3 kali 10 pangkat 6 kali 4 kali 70 kurang 20. Jadi 3-nya ini hadir karena gamma itu adalah 3 kali alfa. Nah, untuk penyelesaiannya berarti di sini adalah 3,5 dikalikan 3 dikalikan 4. Kalikan terlebih dahulu ya. Untuk memudahkan sehingga didapatkan 42 kali 10 pangkat minus 6 kali 50. 42 dikalikan 50 terlebih dahulu. Hasilkan adalah 2100 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian 21 kali 10 pangkat 2. Jadi 2100 itu adalah 21 kali 10 pangkat 2. Dikalikan 10 pangkat minus 6. Kemudian 10 pangkatnya kita selesaikan. Sehingga didapatkan adalah 21 kali 10 pangkat 2 kurang 6. Hasilnya adalah 21 kali 10 pangkat minus 4 meter. Atau kita jadikan desimal 0,0021 meter pangkat 3. Kemudian hasilnya ini kita hitung volume akhirnya. Maka didapatkan VT sama dengan V0 ditambah delta V. 3,5 ditambah 0,0021. Sehingga didapatkan 3,5021 meter kubik. Oke, dari sini adakah yang ditanyakan? Sekali lagi, jika ada yang ditanyakan, silakan tuliskan pada kolom komentar di bawah deskripsi. Atau jika Anda tertarik dan Anda jelas dengan video yang saya jelaskan ini, silakan Anda like video ini. Dan jika Anda merasa bahwa video ini sangat bermanfaat untuk Anda bagikan, silakan Anda bagikan kepada teman Anda. Dan Anda subscribe channel ini untuk mendapatkan video yang kedua. Ingat, ini baru video yang pertama ya. Oke, kita lanjutkan ya kepada pemuaian volume secair. Oke, secair hanya mengalami pemuaian volume atau ruang saja, sehingga rumusan yang digunakan sama seperti pemuaian volume zat padat yang di atas atau yang sebelumnya ya. Tapi perlu diingat, secair hanya mempunyai koefisien muai volume saja, tidak mempunyai koefisien muai panjang. Jadi, untuk volume ini, koefisiennya adalah koefisien volume atau gamma. Tidak perlu gammanya dikalikan 3. Ya. Tidak perlu dikalikan 3. Oke. Ya, pemuaian volume pada zat cair, ini gambarnya yang A, itu gelas yang dilihat kondisi awalnya, yaitu volume awalnya adalah V1. Kalau pada keterangannya V1-nya adalah V0, volume awal benda. Tidak menjadi masalah untuk indeks ya. Ada yang memulai dari 0, ada yang memulai dari 1. Tidak masalah. Oke. Nah, volume awalnya ini kemudian diukur suhunya T1. Volume awalnya V1, suhu awalnya T1. Kemudian pada kondisi B, di mana air dipanaskan, maka volume akhirnya menjadi V2 dan suhu akhirnya menjadi T2. Di keterangan di sini, volume akhirnya adalah menjadi VT dan suhu akhirnya adalah T1. Tidak masalah untuk masalah indeks ya. Nah, untuk rumusannya delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Sekali lagi, gamma tidak perlu dikalikan 3 karena zat cair tidak mengalami koefisien muai panjang. Zat cair mengalami koefisien muai volume.
Ya. Untuk mencari volume akhir, VT itu sama dengan V0 ditambah delta V. Ya. Kita lanjutkan. Contoh soal, sebuah zat cair mempunyai volume awal 4 meter kubik dan suhu akhir adalah 20 derajat Celcius. Benda tersebut dipanaskan sampai suhu akhirnya 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai volume benda tersebut adalah 15 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius, A. Berapakah pertambahan volume? B. Berapakah volume akhir benda dari zat cair? Ya, untuk menyelesaikan ini seperti biasa, kita cari terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Betul, V0. T0. T1. Gamma. Betul sekali. Ya. Oke, kita tuliskan ya. V0-nya adalah 4 meter kubik. T0-nya 20 derajat Celcius. T1-nya 70 derajat Celcius. Gamma-nya 15 kali 10 pangkat minus 4 per derajat Celcius. Apa saja yang ditanyakan? Tepat sekali. Delta V dan VT. Betul. Oke. Kita cari dulu delta V-nya. Pakai rumusan apa ya? Cerdas sekali. Kita pakai rumusan delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Ya. Ingat, gamanya tidak perlu dikalikan 3. Ya. Maka kita tinggal masukkan 4 kali 15 kali 10 pangkat minus 4 kali 70 kurang 20. Sekali lagi, kita selesaikan dulu 4 kali 15 ya. 4 kali 15 ini kalau kita hitung berapa ya? Wih, pintar. 60. Betul. Kali 10 pangkat minus 4 kali 50. Kemudian 60 kali 50. 300 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga kita selesaikan 3 kali 10 pangkat 2. 300 kan sama dengan 3 kali 10 pangkat 2 ya. Dikalikan 10 pangkat minus 4. Sehingga didapatkan 3 kali 10 pangkat 2 dikurang 4. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan 0,03 meter kubik. Itu untuk delta V. Sedangkan untuk VT adalah V0 ditambah delta V sama dengan 4 ditambah 0,03 sama dengan 4 kali 4,03 meter kubik. Pemuaian volume zat gas. Pemuaian pada gas terjadi pada saat gas tersebut dipanaskan. Pemuaian pada gas ini terjadi pada semua jenis gas. Contoh, ban mobil meletus terjadi karena pemuaian udara atau gas di dalam ban. Pemuaian pada gas tersebut terjadi karena adanya kenaikan suhu udara di ban mobil akibat gesekan roda dengan aspal. Pemuaian volume zat gas, rumusnya adalah delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. VT sama dengan V0 ditambah delta V. Sama seperti halnya dengan zat cair sebenarnya, pemuaian volume gas. V0 adalah volume awal benda, VT adalah volume akhir benda, delta V adalah pertambahan volume benda, gamma adalah koefisien muai volume benda atau gas. Gamma ini untuk gas itu adalah 1 per 273 Kelvin.
Delta V adalah perubahan suhu gas, T0 adalah suhu awal, T1 adalah suhu akhir. Pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruangan tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Dirumuskan sebagai berikut. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Jadi ini di tabung 1 ada tekanan 1, ada volume 1. Sedangkan pada tabung 2 ada tekanan 2 dan volume 2. Ya, maka nilainya P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik. Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Hukum Boyle-Gay-Lussac dirumuskan sebagai berikut. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi pada tabung 1 ada P1 T1 dan tabung 2 ada P2 dan T2. Perlu diingat bahwa T di sini harus suhu mutlak atau suhunya dalam satuan Kelvin. P-nya dalam ATM atau atmosfer. Pemuaian gas pada kondisi adiabatis. Kondisi adiabatis adalah kondisi di mana tidak ada perpindahan panas secara sistem dan lingkungan. Dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac diperoleh persamaan P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Maka di tabung 1 ada tekanan 1, P1, suhu 1, T1, volume 1, V1. Di tabung 2 ada P2, tekanan 2, V2, volume 2, dan T2, suhu di tabung 2. Berdasarkan penjelasan tentang pemuaian gas tadi, maka kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana balon udara itu bisa terbang ya? Ya, ketika balon ini dipanaskan, maka balon udara ini akan mengembang. Ketika mengembang, maka gas ini akan memuai. Maka volume gas ini menjadi lebih besar. Sehingga massa jenis gas yang ada di dalam balon udara ini menjadi lebih ringan dibandingkan dengan massa jenis udara di lingkungan. Sehingga balon udara ini bisa terangkat atau terbang. Jadi begitulah penjelasan bagaimana balon udara itu bisa terbang. Contoh soal. Sejumlah gas dengan volume 4 liter pada tekanan 1,5 atm dan suhunya 27 derajat Celcius, kemudian gas tersebut dipanaskan hingga suhunya 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2 liter. Berapakah tekanan gas setelah dipanaskan? Apa saja yang diketahui dari soal? Ada P1, yaitu 1,5 atm, V1, 4 liter, T1, 27 derajat Celcius, ini diubah ke Kelvin. Sehingga 27 ditambah 27, 3 sama dengan 300 Kelvin. V2, 3,2 liter, T2, 47 derajat Celcius,
Ini juga harus diubah ke Kelvin, maka ditambah 273, jadi 47 ditambah 273 adalah 320 Kelvin. Kemudian yang ditanyakan adalah P2-nya. Ya, untuk mencarinya, maka kita pakai rumus Boyle-Gay-Lussac yang kita gabungkan. Adalah, betul sekali, P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Di sini kita masukkan 1,5 kali 4 per 300 sama dengan P2 kali 1 kali 3,2 per 320. Maka 1,5 kali 4 itu adalah 3 per 300 sama dengan P2 kali 3,2 per 320. Sehingga dihasilkan ini ya, ini sebenarnya bisa kita coret 3,2 kali 320 itu kan sama dengan 100, ya kan? Maka 100 ini kita kali silang dengan 3. Ya. Kali silang dengan 3, maka jadinya adalah 3 kali 100 per 300. Nah, ini bisa kita coret juga. Sehingga 3 dengan 3 juga kita bisa 1. Ini juga 1, maka P2-nya adalah 1 ATM. Seperti itu. Adakah yang ditanyakan dari pemurnian gas? Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis pada kolom komentar. Jika Anda sangat jelas dengan penjelasan ini, silakan Anda like. Dan silakan Anda bagikan kepada teman Anda, saudara Anda yang membutuhkan penjelasan video pembelajaran ini. Dan silakan Anda subscribe untuk mendapatkan video yang berikutnya. Terima kasih. Anda belajar fisika bersama saya, Yosef Indra Waluyo.